Selamat sore, salam bahagia dari kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Kami akan mempraktikkan praktik coaching pada sore hari ini bersama saya Sutrisno Raja Guguk dari instansi SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandogi. Saya Bunga Resi Payung dari instansi UPTD SDN 014732 Huta Bagasan. Saya Siti Rama dari instansi UPTD SDN 014733 Sukamakmur. Selamat menyaksikan. Praobservasi. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Ya, saya baik. Bagaimana ya? Luar biasa. Sepertinya Ibu dalam keadaan bahagia dan penuh sukacita ya. Iya. Oke. Adapun Bu, pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang penilaian dalam kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Nah saya mau bertanya ini Bu ya, apa yang termasuk dalam penilaian Ibu dalam kegiatan coaching kali ini Bu nantinya? Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur rasa dan kompetensi dalam pelaksanaan coaching. Oke, berarti itu yang termasuk. Jadi kompetensi yang mana dari yang Ibu sebutkan tadi yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam kegiatan coaching nanti? Kesadaran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna. Oke, berarti semuanya ya Bu ya. Oke. Minimal ada 2 lah Bu, bisa saya Oke. Yang dua itu yang mana itu Bu? mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Ya. Nah, berarti itu juga ya yang menjadi spesifiknya ya, yang 2 tadi ya Bu ya. Kompetensi yang Ibu ingin observasi ya Bu ya. Nah, oke. Pertanyaannya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu. Saya ingin dalam pelaksanaan coaching hari ini Bu, coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Oke, semoga ya Bu ya dalam kegiatan coaching kali ini Ibu bisa membantu coachingnya nantinya supaya dapat menemukan solusi ya melalui kompetensi-kompetensi yang Ibu sampaikan tadi sama saya. Oke, selamat melaksanakan coaching. Observasi. Semoga berhasil. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Sehat-sehat saja Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Sepertinya saya melihat ada sesuatu ini Pak dari wajah Bapak. Iya betul Bu. Sebenarnya ada masalah atau problem di dalam kelas saya karena beberapa peserta didik itu minat belajarnya kurang Bu. Jadi mereka itu tidak fokus di dalam kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Nah begini Bu, sebenarnya kan sebenarnya saya itu bingung Bu dengan anak didik saya ini. Padahal metode-metode pembelajaran atau model-model pembelajaran yang sudah saya terapkan itu sudah berjalan dengan baik kalau menurut pengamatan saya Bu. Ternyata masih ada peserta didik saya itu di dalam kelas, dia itu minat belajarnya kurang dia. Ada siswa itu yang tidak fokus, ada yang mengantuk seperti itu Bu. Kalau saya boleh tahu, apa harapan Bapak dari percakapan kita sore hari ini? Nah, harapan saya Bu, saya ingin menemukan solusi Bu untuk pemecahan masalah ini agar nantinya permasalahan seperti minat belajar yang kurang ini bisa saya ambil solusi ataupun ide untuk memperbaiki masalah pembelajaran saya di kelas itu. Baik, Bapak. Sejauh ini hal apa atau upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini? Nah,
Masalah yang ada di dalam kelas itu Bu, saya sudah mengupayakan beberapa cara, termasuk itu saya buatkan pendekatan terhadap siswa agar saya tahu atau saya paham dengan masalah apa sebenarnya yang ada pada diri siswa tersebut. Kemudian saya juga menerapkan model pembelajaran PBL dan juga PJBL agar nantinya peserta didik ini aktif dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya, dan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan terpenuhi nantinya setelah akhir pembelajaran. Dan kemudian metode-metode yang saya buatkan sudah saya terapkan, seperti menggunakan teknologi juga di dalam. Ternyata semua itu tidak berpengaruh dengan beberapa siswa ini, dengan minat belajar dari peserta didik saya yang seberapa ini. Seperti itu Bu. Baik Bapak, kalau dari 1 sampai 10, upaya Bapak itu kalau ketercapaiannya itu di angka berapa? Ketercapaiannya di angka 7. Kalau yang Bapak inginkan? Kalau saya inginkan sebenarnya Bu, penerapannya itu ya angka 8 lah, nggak usah pada jauh-jauh, 8 sampai 9 gitu ya. Baik Bapak, untuk mencapai ke angka 8 sampai 9 itu rencana apa yang sudah tergambar untuk kedepannya gitu Pak? Nah, rencananya akan saya lakukan itu ya memperbaiki proses pembelajaran yang saya buat ataupun modul pembelajaran yang saya buat di kelas. Mungkin sebelumnya PBL PJBL itu sudah bagus, tapi saya terapkan lagi nanti dengan model dengan metode seperti ini Bu. Ya, metode kerjasama dengan orang tua. Kan siswa tersebut kan sudah aktif kita buatkan di dalam kelas, namun belum ada dukungan pribadinya. Ya mungkin dukungan dari orang tuanya belum ada, ataupun dari keluarga belum ada, seperti itu. Jadi akan saya tambahi dia dengan metode berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut, agar nanti proses pembelajaran ataupun modul pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas, yaitu PBL sama PJBL, itu bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima peserta didik dengan baik juga. Baik Bapak, selain menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dalam metode yang akan Bapak laksanakan, kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Iya. Nantinya kan gini Bu, pembelajaran ini kan akan saya laksanakan, tapi saya butuh dukungan juga ya, yang saya butuh bantuan juga dari tentunya kepala sekolah ya, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian murid ya tentunya, kemudian orang tua. Nah, karena kan orang tua termasuk inti di dalam ketercapaian belajar dari peserta didik ini. Kemudian saya juga minta dukungan dari perangkat sekolah ataupun teknik tenaga pendidikan, karena kan tenaga pendidikan ini sangat membantu guru sebenarnya. Karena kolaborasi antara atau bantuan dari teknik terhadap guru itu kita perlukan, karena nanti sewaktu siswa beraktivitas di luar, berarti siswa tersebut beradaptasi dengan tekniknya. Maka kalau misalnya si peserta didik itu melakukan pelanggaran, maka si teknik boleh membina ataupun menasihati peserta didik tersebut. Nah, itulah contoh-contohnya Bu, dukungan-dukungan yang saya harapkan. Yang penting Bu, warga sekolah yang ada di sekolah ini harus bisa bekerja sama. Dan itulah dukungan yang saya inginkan Bu, nantinya agar proses pembelajaran saya di kelas bisa lebih baik lagi. Berarti kerjasama yang baik ya Pak ya, antara Ya. orang tua, kepala sekolah, teknik dan warga sekolah lainnya ya Pak. Ya. Kemudian kalau boleh saya tahu komitmen ke depannya bagaimana Pak untuk keberhasilan Bapak? Komitmen saya ke depan nanti tetap saya laksanakan model tadi ya, model PBL sama PJBL tadi, dan juga kolaborasi dengan orang tua tadi. Saya berkomitmen agar nantinya ini kolaborasi dari semua pihak dan juga model yang saya bawakan itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian proses pembelajaran ini saya berkomitmen ini harus tercapai sesuai dengan yang saya inginkan itu sebagai gurunya, agar nanti proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan hasil belajarnya pun tidak ada yang tidak tuntas, semua tuntas. Seperti itu. Ya, setelah kita melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Bapak
setelah kita berbincang gitu, apakah Bapak, perasaan Bapak lah bagaimana setelah kita melakukan coaching kali ini? Kalau perasaan saya Bu sebenarnya terbantu ya Bu ya, karena saya dari pertanyaan Ibu tadi yang menuntun saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya itu sungguh luar biasa. Jadi akhirnya saya menemukan suatu ide ataupun suatu jawaban agar nanti permasalahan saya itu bisa saya selesaikan ya, saya tuntaskan dengan baik juga Bu. Bapak semoga Bapak lebih sukses lagi dan rencana-rencana yang Bapak sudah susun ini berjalan dengan baik. Baik Bu. Terima kasih Bapak sudah mempercayai saya untuk membantu ataupun mendengarkan keluh kesah Bapak. Ya Bu, seharusnya saya yang berterima kasih sama Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan menuntun sama saya berbobot ya Bu, sehingga saya bisa mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam pembelajaran saya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sama-sama Bapak. Nah, kalau bisa permintaan saya Bu, di lain waktu jangan sungkan-sungkan membantu saya Bu ya. Nah, izinkanlah saya di saat saya membutuhkan Ibu dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas. Ya mohonlah waktu dan kesempatannya diberikan sama saya Bu. Ya, Terima Pak. kasih ya Bu. Sama-sama Bapak. Selamat Pasca sore. observasi. Kita bertemu ya Bu ya, Bu Siti. Ibu. Nah tadi saya sudah melihat, menilai hasil daripada kegiatan coaching Ibu hari ini terhadap Bapak Sutrisno sebagai coaching. Oke Bu ya. Apakah Ibu sebagai coach sudah melakukan yang menjadi indikator ketercapaian seperti yang Ibu inginkan? Saya sih Bu, saya sudah berusaha ya Bu dalam menerapkan rasa, logika dan kompetensi dalam percakapan coaching. Tapi saya ingin lebih meningkatkan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memancing coaching dalam menemukan solusinya gitu. Oke baiklah ya. Memang Bu, saya lihat tadi sebenarnya Ibu sudah mampu dalam menerapkan prinsip coaching dari segi kemitraan, proses kreatif, bahkan Ibu berusaha menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coaching, sehingga saya lihat Bapak itu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dipikirkan, yang dihadapi oleh beliau ya Bu ya. Nah yang Ibu saya mau tanyakan lagi Bu, kira-kira Bu kompetensi apa lagi yang perlu untuk kedepannya Ibu lebih kembangkan sehingga ini nanti menjadi memantapkan Ibu untuk menjadi seorang coach di masa depan, sehingga siapa saja yang memerlukan Ibu dalam kegiatan coaching, Ibu bisa menjadi alat untuk menemukan solusi bagi mereka Bu. Saya rasa Bu, kembali lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar dapat memancing coaching dalam menemukan solusi yang sedang dihadapi gitu Bu. Oke, dan jangan lupa ya Bu ya, tetap dalam kegiatan coaching itu Bu harus menggunakan alur peta ya Bu Iya, ya. benar sekali Bu. Nah, artinya supaya tidak lari daripada tujuan pembicaraan ya Bu ya. Oke, baiklah ya Bu. Jadi saya sudah bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan coaching hari ini, dan saya sebagai observer memotivasi Ibu tetap semangat, tetap memantapkan diri dalam pengetahuan sebagai seorang coaching, sehingga di masa depan nanti Ibu menjadi seorang coach yang benar-benar membantu, menjadi mediasi, sehingga bisa menggali potensi-potensi yang ada yang dalam diri coaching, sehingga mereka boleh menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang mereka pikirkan. Tetap semangat ya Ibu, tetap memberikan yang terbaik dengan hati yang ikhlas. Oke, terima kasih ya Bu, sukses selalu ya Bu.